Tim kuasa hukum keluarga Yosua Huta Barat berencana melaporkan saksi di sidang Sambo yang memberikan keterangan palsu. Kita bahas bersama dengan pengacara keluarga Yosua Huta Barat, Bang Martin Simanjuntak yang telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam Bang Martin. Selamat malam, Bang Yasir. Apa Jadi kabar? kabar baik, Alhamdulillah. Jadi sudah dilaporkankah para saksi yang dianggap memberikan keterangan palsu di persidangan ini? Ya, jika yang dimaksud dengan laporan resmi belum, tapi kalau laporan unformil kepada beberapa rekan kita yang ada di kepolisian melalui Bang Kamarudin sudah. Nah, nanti mungkin secara formilnya akan menyusul untuk segera dilaporkan, begitu. Dalam pekan ini? Pekan depan maksudnya? Segera, sesegera mungkin. Oke, segera ya. Siapa saja yang akan dilaporkan? Minimal 2 orang ini, Bang Yasir, terhadap saksi Susi ataupun saksi Kodir. Dan mungkin satu lagi nanti ya, mungkin ya, itu Damianus. Oke, tentu harus ada bukti yang disertakan dalam pelaporan ini. Buktinya sudah disiapkan? Ya, kami sudah bertemu dengan para peserta sidang ya, ataupun hadirin sidang yang menonton persidangan. Karena kan di 184 KUHP itu hanya mengenal 5 alat bukti, saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa ya. Jadi tetap membutuhkan saksi. Nah, kita sudah diskusi dengan beberapa peserta sidang yang melihat jalannya persidangan terhadap ketiga orang saksi ini. Dan jumlah saksinya lebih dari 2 orang. Baik, berarti memang sudah disiapkan bukti juga sejumlah saksi yang memang benar menyaksikan adanya kebohongan yang disampaikan oleh saksi yang ingin Anda laporkan. Kemudian selain karena mereka bohong, apalagi alasan dari Anda sebagai kuasa hukum keluarga dari Yosua Huta Barat hingga akhirnya melapor para saksi ini? Ya, jadi gini, kami juga tertarik ya di samping kebohongannya, kami juga tertarik siapa sebenarnya yang mengkondisikan mereka sehingga membuat kesaksian di depan persidangan ya yang kami anggap ini adalah bagian dari selain kebohongan adalah pembodohan publik. Orang yang mengajarkan ataupun orang yang mengondisikan juga harus ikut bertanggung jawab. Maksud Anda orang yang mengkondisikan ini berarti ada aktor yang berada di balik para saksi yang bersaksi di Betul, pengadilan? betul. Jadi gini, kita pakai logika seperti ini ya. Kalau kesaksian itu bohong, tentu apa yang disampaikan oleh para saksi ini tidak menguntungkan dirinya. Justru berpotensi untuk merugikan dirinya. Lalu menguntungkan siapa? Ya, pasti kan ada yang diuntungkan. Nah, yang diuntungkan ini dan juga para pesuruhnya itu harus bertanggung jawab. Begitu, Bung Yasir. Berarti secara tidak langsung Anda menyasar pada timnya Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, Bang? Ya bisa saja, karena kan mereka membuat kesaksian untuk siapa? Sebenarnya kan mereka ini kan saksi e-charge, ya. Saksi yang memberatkan terhadap konteks surat dakwaan pasal 340, 338. Namun faktanya justru di samping memberikan kesaksian sesuai fakta yang mereka lihat, mereka alami ataupun mereka dengar sendiri, mereka juga ada dugaan ya, dugaan keras menambahkan informasi yang bohong gitu. Bahkan juga terhadap keterangan fakta juga sempat mau mereka pelintir dan akhirnya mereka rubah ya dalam beberapa kali pertanyaan sehingga patut diduga keras bahwa memang kesaksian mereka itu bohong. Bahkan keyakinan hakim dalam persidangan ya melalui satu pernyataannya, satu ataupun 2 pernyataan mengatakan bahwa salah satu saksi itu bohongnya keterlaluan gitu ya. Sehingga berujung pada Anda menduga bahwa ada aktor yang berperan di balik ataupun mereka ada orang oknum lah yang mengatur kesaksian yang disampaikan oleh ART dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini ya. Buktinya sudah konkret atau masih dugaan saja nih Bang? Buktinya saat ini baru mengenai apa yang mereka sampaikan di depan persidangan. Nah, mengenai siapa aktor intelektual di belakangnya, itu nanti biarlah digali pada saat proses penyelidikan dan penyidikan. Tapi Anda menduga ada aktor intelektual ya di balik kesaksian yang disampaikan oleh ART Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini ya Bang? Ya, pastilah. Sekarang coba ART, IRT, mereka ngerti apa sih? Nggak ngerti hukum mereka. Pasti ada yang ngajarin. Sehingga dalam pelaporan nanti tidak hanya para saksi
yang memberikan keterangan, namun ada aktor yang berada di balik itu juga akan masuk dalam pelaporan dari teman-teman Abang? Ya, kami akan ajukan pasal 55 ataupun pasal 56 nanti untuk penyertaan dan perbantuan. Jadi nanti selain 3 orang saksi, kami akan tambahkan lagi terapornya, yang keempat adalah dan kawan-kawan ya. Oke, kita nantikan nih siapa sebenarnya aktor intelektual yang dimaksud oleh Bang Martin Simanjuntak ini ya Bang ya. Kemudian Bang, kemarin juga sempat ditunda persidangan, kemudian apa yang dimanfaatkan oleh kuasa hukum untuk memberikan masukan kepada Komisi Kejaksaan mungkin terkait dengan jalannya persidangan jika kita menarik benang merahnya adalah kesaksian yang disampaikan oleh ART Ferdy Sambo CS? Ya, mengenai input kepada Komisi Kejaksaan kita belum ada ya. Tadi memang hari ini kita pergi ke Komisi Kejaksaan tapi bukan agenda untuk terhadap persidangan perkara Ferdy Sambo, bukan. Kalau pada persidangan di ke depan, tolong ya teks surat dakwaan. Kalau ada penggalian ya di luar dari konteks surat dakwaan sudah semestinya itu ditolak. Itu bisa dipertegas dari apa yang disampaikan hakim ketika membaca surat keberatan dari para penasihat hukum Ferdy Sambo ya. Dia kan mengatakan hakim ini bahwa kalian ingin menggali pandangan lain mengenai kepribadian Joshua, silakan, tapi hadirkan saksi AD charge gitu ya. Dan kalian gali dari saksi AD charge tersebut. Nah, sekarang ini kan masih dalam tahap pemeriksaan saksi yang memberatkan ataupun saksi A charge. Ya, harus dibatasi gitu ya. Jangan sampai nanti saksi A charge yang memang dihadirkan oleh jaksa ini yang memang ya dari segi modal mereka memiliki relasi kuasa dengan para terdakwa, itu justru memberikan keterangan yang di luar dari konteks dakwaan dari jaksa penuntut umum. Nah, saya pikir di sini ya selaku yang menghadirkan saksi, rekan-rekan dari jaksa itu bisa langsung mengajukan interupsi apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari konteks surat dakwaan. Nah, itu yang kami harapkan gitu ya, Bang Yasir. Baik, terima kasih Bang Martin Simanjuntak, pengacara dari keluarga Yosua Huta Barat telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Bang.